Selamat datang, kita langsung aja ya masuk ke materi yang Anda bagikan. Ini soal Roh Kudus dari kacamata Kristen. Sumber kita ini semacam teks penjelasan gitu, tentang siapa dia, terus apa perannya buat orang percaya. Nah, misi kita nih, mau coba gali intisarinya. Yang langsung bikin saya tertarik di awal, teks ini bilang Roh Kudus itu bukan sekedar kekuatan impersonal gitu, tapi pribadi ketiga dalam Trinitas. Jadi Allah sendiri yang aktif. Gimana tuh memahami konsep pribadi ini? Iya, itu poin penting banget. Jadi sumber ini kan dasarnya konsep Trinitas Bapa, Putra, Yesus Kristus itu sama Roh Kudus. Itu satu Allah. Bukan tiga Tuhan ya, tapi satu esensi ilahi dalam tiga pribadi. Nah, yang ditekankan di sini Roh Kudus itu hidup. Dia punya kehendak. Contohnya pas dia bagi-bagi karunia rohani kan beda-beda tuh sesuai kehendaknya. Itu ada di surat Paulus buat Korintus. Terus dia bisa berduka cita. Ini ada di Efesus. Itu nunjukin dia punya perasaan, bukan kayak mesin gitu kan. Dia juga mengajar, terus mengingatkan ajaran Yesus, bahkan bisa bicara kayak di Kisah Para Rasul. Jadi ya jelas ini bukan energi pasif, tapi pribadi ilahi yang berinteraksi. Oke, jadi pribadi ilahi. Terus peran utamanya apa dong menurut teks ini? Ada istilah parakletos disebut ya? Betul, parakletos. Itu seringnya diterjemahin jadi penolong atau penghibur. Sumber ini jelasin, dia itu diutus buat menyertai orang percaya ya setelah Yesus naik ke surga. Tapi perannya nggak cuman itu. Dia juga guru yang membimbing ke dalam seluruh kebenaran ajaran Yesus. Dan pengingat juga. Pengingat, biar nggak lupa gitu. Iya, biar ajaran itu nggak terlupakan atau ya diselewengkan. Jadi dia itu kayak pemandu aktif gitu dalam kehidupan iman kita. Menarik ya. Pemandu aktif. Dan peran ini kayaknya bukan cuman kasih nasihat aja ya. Ada disebut soal kuasa juga. Tepat, sumber ini menggarisbawahi itu. Roh Kudus kasih kuasa ilahi, bukan cuman kekuatan mental atau tekad gitu ya, tapi dunamis, kuasa supernatural. Ini ada dua sisi nih, kuasa buat hidup benar, ngelawan dosa, itu ada di Roma 8, sama kuasa buat jadi saksi Kristus. Oh, jadi saksi Kristus juga ya? Iya, contoh paling jelas ya Pentakosta itu di Kisah Para Rasul, murid-murid yang tadinya takut jadi berani banget bersaksi. Nah, kuasa ini yang bikin transformasi. Nah, ini nyambung nih ke bagian yang menurut saya paling personal mungkin ya. Soal perubahan karakter. Ada disebut buah roh. Bisa dijelasin dikit? Oh iya, buah roh. Jadi kalau tadi kan kuasa buat bertindak luar ya. Nah, buah roh ini lebih ke perubahan di dalam diri. Sumbernya ngutip dari Galatia itu nyebutin karakter kayak kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, dan lain-lain. Disebut buah karena ini hasil alami gitu. Hasil organik dari kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang itu. Bukan sesuatu yang bisa dipaksa atau dibuat-buat dari usaha sendiri. Ini bukti nyata transformasi internal. Oke, jadi ada buah roh untuk karakter. Tapi ada juga karunia roh. Nah, bedanya apa tuh? Dan tujuannya buat apa kata teks ini? Bedanya gini, buah roh itu soal karakter kita, siapa kita jadinya. Kalau karunia roh itu lebih ke kemampuan atau fungsi khusus. Apa yang kita lakukan buat pelayanan. Sumber ini kasih contoh kayak karunia nubuat, menyembuhkan, hikmat, dan macam-macam lagi. Di 1 Korintus kan ada tuh. Nah yang penting, kata teks ini, karunia-karunia ini bukan buat pamer. Bukan buat pamer ya? Bukan, atau buat untung sendiri, tapi buat membangun komunitas orang percaya, gereja. Tujuannya itu komunal, bareng-bareng, bukan buat diri sendiri. Oke. Jadi ada pribadi, peran, kuasa, karakter, sama kemampuan khusus. Terus, sumber ini juga nyinggung soal kelahiran baru sama jaminan keselamatan. Maksudnya gimana lagi nih? Air dan roh buat masuk kerajaan Allah. Artinya, Roh Kudus itu perannya sentral banget buat memulai hidup rohani yang baru itu. Terus, kalau jaminan keselamatan, itu kayak segel gitu, tanda pasti. Roma 8 bilang, roh itu bersaksi bareng roh kita meyakinkan kita kalau kita ini anak-anak Allah. Dia yang bikin iman itu bukan cuma teori di kepala, tapi kepastian batiniah, hidup gitu. Wah, kalau dirangkum, peran Roh Kudus ini sentral banget ya. Dari awal sampai akhir perjalanan iman orang percaya. Menurut materi ini. Banget. Intinya ya,
Roh Kudus itu digambarin sebagai pribadi Allah yang nggak cuma di atas sana, tapi tinggal di dalam orang percaya, di dalam kita. Dia sumber kekuatan kita sehari-hari, pembimbing pas ambil keputusan, penghibur pas lagi susah. Dia yang ubah karakter kita, kasih karunia buat melayani. Dan satu lagi yang penting banget ditekankan, fokus utama kerjaannya itu buat memuliakan Yesus Kristus, bukan dirinya sendiri atau sekedar cari sensasi rohani. Ah, oke. Fokusnya ke Kristus ya? Iya, makanya ada penekanan buat hidup dipimpin roh, terus jangan mendukakan Roh Kudus gitu. Aktif banget. Sumber kuasa buat hidup benar dan bersaksi, pembentuk karakter ilahi lewat buah roh, terus pemberi kemampuan khusus atau karunia roh buat pelayanan bareng, kunci dari kelahiran baru, dan pemberi jaminan keselamatan, dan selalu ngarahin fokusnya ke Yesus. Gitu ya? Tepat sekali. Nah, mungkin sebagai bahan renungan aja nih buat kita semua dari sumber-sumber ini, kalau Roh Kudus itu memang pribadi Allah yang seaktif itu, tinggal di dalam diri kita, membimbing, kasih kuasa. Pertanyaan yang muncul dari teks ini kan bukan cuma soal tahu tentang dia ya, tapi lebih ke gimana Anda secara praktis hari lepas hari bisa lebih sadar gitu bangun relasi sama dia dan berjalan dalam roh lebih dari sekedar paham konsepnya aja. Wah, itu pertanyaan reflektif yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya.